Peserta didik semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi di minggu ini. Nah, bagaimana dengan materi minggu lalu? Miss yakin kalian sudah bisa memahaminya dengan baik ya. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Seperti biasa, siapkan buku teks kalian, buku catatan, dan alat tulis. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar kalian bisa lebih paham materi apa yang Miss Uli ajarkan dalam minggu ini. Selamat belajar! Hai siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya, apa kabar kalian di rumah? Kali ini Miss Uli akan membuat video pembelajaran untuk pertemuan kedua. Nah, materi kita masih sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu mempunyai banyak sekali bentuk-bentuknya di masyarakat. Sebelum lanjut, silakan ambil buku textbook kalian, buka buku textbook halaman 19 sampai 30. Silakan baca dan garis bawahi hal-hal yang menurut kalian penting. Bentuk-bentuk kelompok sosial di masyarakat itu ada dua. Yang pertama, kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur mempunyai ciri-ciri, mempunyai struktur yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, dan kadang-kadang ada aturan-aturan yang kaku untuk mengikat setiap anggotanya. Berikutnya, Miss akan menjelaskan tentang kelompok sosial teratur. Kelompok teratur adalah kelompok manusia yang dalam mekanismenya berlangsung secara terorganisasi atau dengan pengorganisasian. Kelompok teratur juga biasanya anggota-anggotanya bersifat tetap dan organisasinya berlangsung lama. Kelompok teratur dibagi menjadi banyak bentuknya. Yang pertama yaitu kelompok dalam in-group dan kelompok luar. Sikap-sikap kelompok dalam atau in-group pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat terhadap anggota-anggotanya. Perasaan out-group atau perasaan luar kelompok merupakan suatu sikap yang dinamakan dengan fanatisme, yaitu suatu sikap yang menilai orang lain dengan pemahaman sendiri. Berikutnya adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hubungan antar anggotanya yang berlangsung secara tatap muka, saling mengenal, akrab, dan kerjasama. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya kurang akrab, renggang, bahkan cenderung tidak saling mengenal sesama anggotanya. Kelompok sosial yang berikutnya yaitu paguyuban dan patembayan. Ferdinand Tonies mengemukakan bahwa paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah dikodratkan. Patembayan adalah ikatan untuk jangka waktu yang pendek. Ciri paguyuban yang pertama intimate, hubungan menyeluruh yang mesra dan akrab. Kedua private, yaitu hubungan yang bersifat pribadi. Ketiga eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang di luar kita. Ferdinand Tonies mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe paguyuban yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Yang pertama adalah Gemeenschap by blood, yaitu Gemeenschap berupa ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Yang kedua adalah Gemeenschap by place, yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya sehingga dapat saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah Gemeenschap of mind, merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak memiliki hubungan darah. Berikut adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan sesama mereka.
Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur organisasi yang pasti dan biasanya anggotanya juga sering berubah-ubah di dalam satu kelompok tersebut. Berikutnya adalah membership group dan reference group. Membership group adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut dengan ditandai dengan adanya kartu anggota. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang yang bukan anggota dari kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Selanjutnya adalah kelompok besar dan kelompok kecil. Besar kecilnya suatu kelompok ditentukan oleh kriteria tugas-tugas sosial dan jumlah anggotanya. Suatu kelompok dikatakan besar apabila bobot tugas yang ditangani atau tugas-tugas sosial yang dilaksanakan penting dan universal. Sementara suatu kelompok yang dikatakan kelompok kecil adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil dan dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan yang kecil juga. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok okupasional biasanya terdapat pada masyarakat yang heterogen. Kelompok volunteer adalah kelompok yang mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dan daya jangkaunya semakin luas. Berikutnya adalah kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk memengaruhi juga membentuk suatu kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, sikap, dan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam sebuah kelompok. Selanjutnya adalah kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur mempunyai ciri-ciri: 1. Bersifat sementara. Kelompok tersebut tidak berlangsung lama, artinya bisa saja dalam waktu dekat kelompok tersebut bubar. Lalu yang kedua, anggotanya juga tidak tetap. Lalu yang ketiga, tidak ada peraturan yang mengikat di antara anggotanya. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk kelompok sosial tidak teratur, Miss Uli akan jelaskan di video selanjutnya. Bentuk kelompok sosial tidak teratur ada 3. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi. Bentuk-bentuk dari kerumunan yaitu: yang pertama, kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama, kelompok ekspresif, dan kedua, penonton atau pendengar yang formal. Lalu bentuk yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara. Kumpulan yang kurang menyenangkan, kumpulan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kerumunan penonton yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau immoral. Contohnya adalah kerumunan orang yang sedang tawuran atau kerumunan orang yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Bentuk kelompok sosial tidak teratur yang kedua adalah publik. Publik merupakan sebuah kelompok yang mereka berinteraksi secara langsung tetapi melalui alat-alat komunikasi seperti radio, desas-desus, film, dialog interaktif yang ada di media. Publik interaksinya biasanya melalui media massa. Massa diartikan sebagai kumpulan orang yang saling tidak mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat, dan biasanya mereka saling terikat atau tidak individualistis. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen,
sehingga identitasnya sulit diketahui. Contohnya, orang yang sedang berdemonstrasi secara langsung maupun tidak langsung berkumpul bersama-sama dalam waktu yang sementara. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini di pertemuan kedua. Miss Uli mau mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan latihan yang sudah Miss berikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bye.